Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CPNS Kementerian Agama Kabupaten Nias dan Tapanuli Utara sebagai peserta pelatihan dasar CPNS Balai Diklat Keagamaan Medan tahun 2025 angkatan 21 kelompok 3 ini 2. Di sini kami akan memaparkan materi edukatif terkait wawasan kebangsaan. Saya terima nikah dan kawinnya Reska Mardiana binti Ilyadi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sebagai penghulu ahli pertama di era digital, tugas saya tidak hanya memimpin akad nikah, tetapi juga membimbing calon pengantin agar siap membangun keluarga sakinah. Teknologi menjadi sarana penting untuk memperluas pelayanan, baik dari bimbingan perkawinan, penyuluhan agama, hingga informasi pernikahan yang mudah diakses secara daring. Dengan memanfaatkan media digital, pelayanan KUA dapat hadir lebih cepat, transparan dan akuntabel. Inilah wujud pengabdian saya sebagai ASN, menghadirkan layanan yang modern, namun tetap berlandaskan nilai agama dan Pancasila. Kami hadir untuk memastikan produk yang dikonsumsi tetap aman dan halal. Meski berada di tengah keberagaman budaya dan keyakinan, fungsi pengawas bukan hanya melakukan pemeriksaan, tetapi juga memberi pendampingan dan edukasi kepada pelaku usaha agar proses produksi sesuai standar halal. Urgensinya jelas, perlindungan hak konsumen muslim, menjaga ketentraman batin, sekaligus membangun kepercayaan bahwa produk halal dapat diterima secara luas, bahkan hingga pasar global. Dan nilai halal tidak hanya menjadi label, tapi menjadi jaminan mutu, kepercayaan, dan identitas bangsa. Sebagai peranata komputer ahli pertama, saya percaya teknologi adalah jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan layanan publik yang cepat, mudah, dan merata. Tugas kami bukan hanya mengelola sistem informasi, tapi juga memastikan layanan digital dapat dirasakan semua orang. Di Pulau Nias, tantangan teknologi masih besar, dari jaringan terbatas hingga akses yang belum merata. Karena itu, peranata komputer berperan penting menjembatani kesenjangan agar masyarakat tetap mendapat layanan publik yang cepat, transparan, dan adil. Di era digital, teknologi bukan sekedar inovasi, tetapi juga bagian dari bela negara. Melalui digitalisasi, kita menghadirkan keadilan akses, memperkuat persatuan, dan memastikan setiap warga, termasuk di pelosok, merasakan manfaat bersama. Sebagai guru, saya percaya bahwa bela negara di era digital bukan lagi hanya tentang perjuangan fisik, tapi bagaimana kita menjaga bangsa melalui pemanfaatan teknologi dengan bijak. Anak-anak madrasah adalah generasi penerus yang harus mampu menyaring informasi, melawan hoaks, serta menggunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan, ilmu, dan nilai-nilai kebangsaan. Mari kita bersama-sama mewujudkan dan menjadikan madrasah sebagai tempat lahirnya generasi digital yang cerdas, religius, dan cinta Indonesia. Karena bela negara adalah tugas kita semua. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang suatu bangsa terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, wawasan kebangsaan menjadi landasan penting untuk memperkuat identitas nasional, menjaga keutuhan NKRI, serta menghargai keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa. Dengan wawasan kebangsaan yang kuat, masyarakat dapat hidup rukun, saling menghormati, dan bersama-sama membangun bangsa menuju kemajuan dan keadilan sosial. Kami hadir dalam beragam formasi dengan tujuan dan fungsi yang berbeda, namun satu tujuan yang sama, mengabdi kepada bangsa dan negara.